Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Desa dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, yang saya hormati Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta para rektor, yang saya hormati para kepala desa, seluruh pimpinan dan direktur Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan para pendamping desa, para peserta Rakornas, Badan Usaha Milik Desa, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak 2014, pemerintah dan kita semuanya telah berkomitmen untuk membangun negara kita, Indonesia, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan, membangun dari desa. Bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Yang kita bangun juga bukan hanya yang gede-gede saja, yang kita bangun juga bukan hanya yang besar-besar saja. Jalan tol misalnya, atau pelabuhan besar, atau airport atau bandara. Bukan itu saja, tetapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung kecil yang ada di desa, dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa. Dan perlu saya ingatkan bahwa penyaluran dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini, kita sudah menyalurkan 400,1 triliun rupiah. Kok pada diem? Kaget. 400,1 triliun rupiah. Dimulai dari 2015 21 triliun, 20,8 triliun. 2016 46,7 triliun. 2017 59,8 triliun. 2018 59,8 triliun, 2019 69,8 triliun, dan 2020 71,1 triliun, dan terakhir 2021 72 triliun. Totalnya tadi 400,1 triliun rupiah. Kalau kita lihat APBD desa juga meningkatnya drastis sekali. 2014 itu rata-rata, ini rata-rata 329 juta 2014. 2015 itu sudah naik menjadi 701 juta. 2021 1,6 miliar. Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi, 400,1 triliun itu duit gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari kemana-mana. Ini perlu saya ingatkan. Tetapi dari data yang saya miliki, fisiknya
yang sudah terbangun itu juga kelihatan. Jalan desa misalnya sudah terbangun 227.000 kilometer. Jalan desa. Embung yang kecil-kecil, (4.500 unit). Irigasi 71.000 unit. Jembatan 1,3 juta meter. 1.300.000 meter jembatan. Itu dimeteri, bukan jumlahnya, meter. Pasar desa ada 10.300 unit. BUMDes saat ini juga telah mencapai 57.200 unit. Ini kelihatan. Tapi semakin ke sini kita harus semakin fokus. BUMDesa itu untuk apa? Oh ya, dan untuk kualitas hidup tadi belum saya sebutkan. Untuk peningkatan kualitas hidup juga air bersih juga 1,2 juta kilometer. Posyandu 38.000 unit, Polindes 12.000 unit, drainase 38 juta meter. Ini terbangun semuanya, terbangun. Sumur 59.000 unit, PAUD ada tambahan 56.000 unit PAUD. Ada fasilitas olahraga, ada MCK, semuanya dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, terbangun. Dan yang sangat drastis adalah kenaikan dari BUMDesa. Naik 600%. Tepatnya 606%. Dari yang 2014, 8.100 melompat menjadi 57.200 BUMDesa. Tapi jangan kita terpaku kepada jumlahnya. Kualitas aktivitas, kualitas kegiatan yang ada di dalamnya harus betul-betul di lapangan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat kita. Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, kemudian buat plang, BUMDesa, Desa Sukamakmur misalnya, hanya itu aja. Tapi kegiatan di dalamnya enggak ada. Kualitas kegiatannya tidak jelas. Ini yang ingin kita semuanya bekerja betul-betul memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita. BUMDesa bersama harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Jangan sampai justru mematikan usaha rakyat yang telah ada. Misalnya ini, di desa sudah ada toko kecil-kecil, 5 atau 10. BUMDesa malah buat toko yang lebih gede. Yang 10 mati, yang ini hidup baik. Ini yang enggak benar. Bukan itu. Saudara-saudara semuanya harus bisa memacu, men-trigger agar yang 10 ini bisa menjadi 20. Atau yang 10 ini menjadi dari kecil menjadi menengah atau menjadi besar. Tugas-tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada. Berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bagaimana men-trigger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada tetapi dibutuhkan. Sehingga masyarakat tidak harus ke kota kecamatan.
Masyarakat di desa tidak harus ke kota kabupaten, cukup di desa itu sudah terpenuhi. Dan tentu saja BUMDesanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Kemudian juga bisa mengkonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan. Beli pupuk tidak usah sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasi oleh BUMDesa. Bisa juga tadi di dalam tayangan video tadi juga bekerja sama misalnya dengan perusahaan perkebunan untuk ngambil kegiatan misalnya transportasinya. Saya nanti akan pesan kepada usaha-usaha swasta maupun BUMN, baik perkebunan, baik pertambangan, dan lain-lain yang ada di daerah, yang ada di desa, untuk mengikutkan BUMDesa dalam kegiatan-kegiatan mereka. Jangan yang di desanya jadi penonton, jadi lalu lalang, truk lalu lalang, hasil perkebunan yang gede-gede, rakyatnya menonton, melihat tambang diambil, keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja. Libatkan, nanti akan saya sampaikan secara tegas, melibatkan BUMDesa bersama dalam kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian juga yang paling baik yang saya lihat, contoh yang di Kalimantan Timur, ada desa yang bisa mengekspor lidi di Kutai Kartanegara, lidi dari kelapa sawit dan nipah, serta arang kayu halaban. Ini bagus sekali, bisa melompat, kalau ini namanya melompat. Karena tidak hanya berjualan di desa itu, tidak berjualan untuk domestik, tetapi sudah bisa masuk ke pasar ekspor. Dan sekarang ini peluang-peluang seperti itu sangat banyak sekali. Hasil-hasil pertanian gampang sekali sekarang yang namanya ekspor. Kopi, hampir semua daerah kita memiliki kopi. Buah-buahan, hampir semua kita memiliki buah-buahan. Hortikultura, gampang sekali. Hanya bagaimana kita menyiapkan sebuah kualitas yang baik. Saya kemarin kaget ke Kabupaten Ngawi, ada satu orang petani muda yang bisa menghasilkan apukat yang sangat gede-gede sekali, dengan kultur jaringan, dengan tisu culture. Pisang juga gede-gede sekali. Seperti ini yang harus dikejar dan dikembangkan bersama oleh BUMDesa dan BUMDesa bersama. Kalau kualitasnya seperti bukan sangat gampang, ini sangat mudah sekali untuk mengekspor kalau kualitasnya seperti yang saya lihat kemarin. Bagaimana desa bisa bekerja sama misalnya dengan IPB, sudah punya misalnya produk-produk hortikultura tetapi kualitasnya kurang baik, kerjasama dengan universitas agar kualitasnya bisa lebih baik dan bisa masuk ke pasar yang lebih besar, ke pasar ekspor. Ini yang kita harapkan. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, peserta Rakornas, di masa pandemi ini, pada saat perekonomian perkotaan sangat terganggu, justru ekonomi di pedesaan menjadi salah satu penyelamat. Situasi ini harus dimanfaatkan untuk melakukan transformasi
ekonomi di desa. Terus mulai merubah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya harus berani merubah. Transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali. Dan BUMDesa bersama juga harus bertransformasi. Tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa, tapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor, dan mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba membangun desa, menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya luncurkan sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa, dan saya buka rapat koordinasi nasional Badan Usaha Milik Desa tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.